Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, siaran langsung TV One Damai Indonesiaku. Aturan pesawat, komendrek ki kapalae, ipamate ya rohape. Tapi tidak perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, on off, pamati jaringannya. Nah, begitu kita landing, letuk nih Makassar, saya kasih aktif kembali HP-ku. Masuk SMS, berita duka, bersamaan 3, bersamaan berita dukanya. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP-ku di Bungi, kerjanya TV kabel. Rusak TV kabelnya kantor BRI Bungi. Dipanggil perbaiki. Larilah dia dari sawah pergi perbaiki itu. Tanpa disadari ada kabel telanjang. Pegang itu kabel, talit pak. Jatuh dari lantai yang cukup tinggi, atap, jatuh ke jalan, meninggal. Keluar rumah sehat, pulang jenazah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Guru SMP-ku. Isa malam masih cerita-cerita dengan istrinya. Selesai sholat subuh berjamaah alhamdulillah di masjid. Selesai sholat subuh cerita-cerita meninggal di masjid. Alhamdulillah. Kau masih mati. Sehat, tidak ada yang bayangkan dia meninggal. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sepupu 2 kaliku punya suami. Pensiun ki. Dia bilang apa? Pak, kita pergi makan soto Banjar. Dekatnya kantor pos Makassar. Meninggal di Makassar. Nah bilang suaminya, ayo nih. Duluan mah kau ibu pakaian. Karena biasanya perempuan mete mah panguju. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah. Jarak dari pintu pagarnya ke jalan, kira-kira itu ada jalan, ya jembatan-jembatan kecil. Tapaleko, apakah namanya itu? Tergelincir, jatuh ke got, mati. Sehat. Terakhir. Temanku sama-sama pengurus travel. Sakit, operasi, bawa ke Singapura. Sakit keras, bawa ke Singapura operasi. Pulang operasi, istirahat di Makassar. Datanglah mertuanya dari Padang. Lo nasang mitay manituna rumah saya. Memberikan dorongan supaya cepat sembuh. Sampai di Makassar, ini mertuanya pergi lihat ini mantunya yang sehat, yang sakit. Sampai di Makassar, pergilah sholat subuh. Jalan Boulevard Makassar. Selesai sholat subuh dia pergi jogging, jalan-jalan. Ditabrak sama anak muda yang pulang mabuk. Pergi lihat menantunya yang sakit, justru dia yang diantar jadi jenazah. Sering ini terjadi. Ini baru-baru malah ini. Reoni.
kumpul ki teman-teman kuliah. Kumpul, dah saat datang kok, saya dari bandara langsung menuju ke warung kopi. Kumpullah kita. Oh, saya paling banyak minta foto sama saya. Kan saya tahu si tolok nah. Foto tas foto nih ale meko foto mo. Lagi cerita-cerita, langsung tidak baik narasa itu seniorku. Langsung ajak nang kalinga, papinak dina, tak pet lo. Saya pegang telapak, saya pegang ubun-ubunnya, saya buka batu matanya, dalam hatiku dek nan meta. Bawa lari ke Grestelina, rumah sakit, kertas nih, tidak lama meninggal. Ini yang saya kasih contoh semua, to sehat. To madisi, malolo mopa. Tidak ada yang pikir dia akan meninggal, tapi meninggal. Apa tujuannya saya kasih tahu ki ini? Aga gunano podaki cerita tania peleng karton tania sinetron. Kisah nyata. Apa tujuannya? Saya ingin membuka pikiran kita, meluruskan pikiran kita yang selama ini berpikir bahwa mati harus tua dulu. Mati harus sakit dulu. Mati harus malasa yolo, matoa pitawe yolo. Tidak. Namanya kematian tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang pergi dibesuk, malolisu ki lo rumah sakit imitai, pembesuk na mati. Berapa banyak orang sudah tua, malilu nih, dek nenek sepasilengan ikega tai kega nandre. Cucunya yang masih SMA meninggal. Kematian tidak harus tua dulu. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Madisi mati, malasa mati, tomatoa mati, kalolo mati, sogi mati, kasiasi mati. Yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, dokter mati, majelis taklim mati, ustadz di belakang sedikit bos. Siapa tak siap kalau ustadz dulu? Nah ibu bapak yang saya muliakan, waktu yang ringkas ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf saya tidak berdiri karena saya capek. Jangan sampai gaya anak ustaz sih. Dek nama gaya mata kok tongak kak pak. Ya, saya dari Roma tadi malam kemarin karena 15 jam. Tahu Roma? Italia. Tahu? Pare-pare belok kiri sedikit. Saya dari sana 15 jam perjalanan. Tiba saya tadi subuh tiba. Mata rahema ni masjid napa kaletuk bola ya. Tidur sedikit. Tunggu anakku bangun. Jalan jam 7. Jam 9 ceramah di Pangkep. Kemudian jam 12 masih ada lagi di Pangkep. 2 kali ceramah. Selesai itu baru ke sini. Jadi capek. Malam ini harus langsung pulang lagi. Karena besok masih ada acara di Makassar. Jadi saya duduk supaya lama-lama kak ceramah. Tuh. Kalau saya berdiri paling 20 menit. Mana bagus? Saya berdiri atau duduk? Mau ki lama-lama? Enak di kita, saya merasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Satu. Ini ayat selalu didengar setiap Jumat. Jumat na bacaki pukatte. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa bohong-bohong. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibaca. Jumat dah baca kipukatte. To matepe matepe ko. Mitau ko lori puangnya. Dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna. Aja kasihmu mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti
ayat ini sengaja napapang kalingai ki kung Allah Ta'ala Jumat setiap Jumat Allah ingin dengarkan kepada kita. Napang kalingai ki diperdengarkan kepada kita tiap Jumat. Tujuannya apa? Das'at, hati-hati. Kamu lahir dalam keadaan Islam. Sunnah ko Islam, nikah ko syahadat Islam, kau kerja Islam, KTP-mu Islam, paspormu kata Islam. Tapi belum tentu kamu mati Islam, bos. Mengaku kau seleng, belum tentu mati kau seleng. Tiap Jumat, kenapa? Memang banyak orang Islam, agama Islam tapi mati kafir. Siapa yang mati kafir? Agamanya Islam tapi matinya kafir. Contoh. Ajak tamacai ya. Padangkang. Ada pedagang di sini? Ini pedagang yang kerja, pedagang di pasar Pekabata, pasar Lampa. Hati-hati kau padangkang. Itu pedagang selalu natemani setan. Ini pedagang Pak tidak gampang. Pekerjaan pedagang ini harus kuat iman. Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad dagangi dulu. Kenapa harus dagang? Karena dagang itu dibutuhkan kejujuran. Kapan pedagang tidak jujur, maka siap-siaplah kalian kaya, bagus rumah, bagus mobil, tapi kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Yang kita makan uang haram. Kenapa haram? Karena kita nipu pembeli. Contoh. Baru moge ya balemu. Baru. Ita sisina macela. Tongak kok kalempengak ka. Mati mana tuh buru eko balik ka. Nah, padahal sudah 3 kali di es. Nah, ini menipu. Dosa. Siapa lagi? Contoh jangan ki marah. Oknum petugas hukum. Anak-anak buru-buru mau pergi sekolah, balap motornya. Melanggar lalu lintas, rambu. Kejar sama polisi. Minggir. Kamu tidak tahu melanggar? Tahu, Pak. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat, Pak. Akhirnya apa? Sidang 500.000. Sama saya saja 100.000. Deh, 50 juangku, Pak. Yo, mari itu 50. Deh, kalau kita ambil semua apa aku belikan bensin? Dia bilang, yo ambil mie 10.000, mari 40. Ambil mie 40.000. Pergi makan coto. Coto keluar dari warung coto, meninggal. Kenapa? Dia makan coto 284. 2 mangkok coto 84 ketupat. Kenapa? Gratis ketupat. Mesolada, mesoedang. Akhirnya kekenyangan, tidak bisa nak bawa perut nah. Nah lepo to. Pak, mati. Mati kafir kasihan ini orang. Kenapa? Ada barang sogok perut nah. Nah, hati-hati kita. Ada petimbang-timbang gabah. Nah, dari kecilku dulu itu waktu saya masih galun di Sulengka, itu petimbang kalasi. Kenapa? Mau pi maghrib na datang. Kenapa? Karena gelap nih tuh. Mapet-tapetan nih. Depan makasih dah Cina 90. 90. Pak kesing yolo cepuk. Paitai ki yolo. Ay pak. Jangan ketawa bapak nak kena ini. Mengurangi timbangan bagian dari riba. Mungkin untun tak tidak sampai 500.000. Tapi kita kasih makan anak istri tak uang haram. Maka satu keluarga daging yang terbentuk adalah uang haram yang bentuk. Makanya pada cindacing itu jarang-jarang anaknya lurus. Jarang-jarang itu anaknya baik. Kenapa? Sangin doi harna pandreng anaknya. Tapi kalau guru mengaji,
Rata-rata baik anaknya itu. Kenapa? Apa mau nak korupsi kalau guru mengaji? Paling cerak. Bapakku almarhum guru mengaji. Itu kan orang dulu ndak dibayar kalau pergi mengaji. Pernah saya tanya bapakku, kenapa jadi banyak sekali ceraknya? Baru masuk cerak. Dapat Al-Fatihah cerak. Dapat Iqra cerak lagi. Naik Quran besar cerak lagi. Dapat tengahnya cerak lagi. As-Sajadah cerak lagi. Terakhir cerak lagi. Kenapa banyak sekali ceraknya, Pak? Nah bilang, itu Tommy Sarota. Nah, Bapak Ibu, silakan berdagang, silakan jadi petugas hukum, tapi jangan mau makan barang haram. Ada kepala sekolah di sini? Ada? Hati-hati dana bos. Hati-hati. Uang legend. Jadi pabucuk. Dulu itu orang membucuk dulu sembunyi-sembunyi. Tabik-tabik. Sekarang tidak. Nah terang-terang nih Pak. Di atas meja nih. Lebih bahaya lagi. Ambil sekalian sama mejanya. Nah itu guru-guru yang bucuk-bucuk. Hati-hati. Siapa tahu baru kita makan uang bucuk. Tiba-tiba nak kedek salah. Mate kapiri kok cilaka. Hati-hati yang suka makan barang haram. Ada anak muda di sini? Ada? Hati-hati kok. Lem pox, lem tikus, apa campur manyang. Silakan jadi anak gaul, tapi jangan kau minum keras. Tapi anak-anak sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Deh kampungan nak kau masa napa si botol teler no? Kerohe capok jago sampai masuk di got. Anak-anak sekarang, kalau anak muda masih bagus. Kalau bilang mudah-mudahan panjang umurnya tobat, tapi ada tuan tua mi. Lah dongo. Sudah tua masih minum minuman keras, ballo, whisky, vodka, Jennifer, Donald, topi miring. Jangan mi. Minuman keras satu-satunya yang boleh es batu. Es batu besok bos. Ya? Nah. Saya tidak mabuk Ustadz, saya tidak minum. Tapi bapak yang jual. Penjual minuman keras juga. Saya tidak jual Ustadz, saya tidak minum. Tapi bapak tunjukkan. Di situ jual. Dosa juga itu. Saya tidak tunjukkan, saya tidak jual, saya tidak minum. Tapi bapak duduk sama dia. Dosa juga. Jadi kalau kita tahu di rumah itu ada orang minum dan kita duduk dan ikut di situ. Dapat juga ayatnya. Nah kena toki masalah. Nah kena pasal. Kalau pasal korupsi namanya ikut serta. Jadi hati-hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita tiap Jumat. Hati-hati. Jangan sampai kalian ngaku Islam, tapi matinya dalam keadaan kafir. Sogo, menyogok. Mau jadi pegawai mas sogo. Ya apa? Sogo. Tas 150 juta. 300 juta. Nah sampai pensiun kau itu tidak bisa kembali gajimu. 300 juta. Pegawai negeri. Mapang apa kau tuh napa diliso? Jadi polisi bayar 500 juta tamatang SMA. Nah sampai pensiun tidak bisa dikasih kembali itu. Jangan maki Pak. Bukan karena kita tidak kerja nak masukin neraka. Bukan karena kita tidak pegawai masuk orang neraka. Bukan karena kita pengangguran kita masuk neraka. Tapi yang bisa masuk kita neraka gara-gara masuk pegawai nyogok. Agak aja Ustaz sarjana mat tambal ban. Tidak ada urusan. Kenapa kalau saya sarjana tambal ban? Kususai kok. Ayo. Masa sarjana Ustaz mak galung? Kenapa? Doi mau pakai. Tidak ada urusan. Yang penting kita tidak nyogok jadi pegawai. Hati-hati ya. Nah ini yang pertama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah pertanyaan, Ustadz bagaimana supaya saya bisa mati dalam keadaan Islam? Gimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Mau? Gampang. 1,
Jangan pernah keluar rumah kecuali sudah ada wudhu. Melok kilo mak galu mak jenek kiolo. Melok kilo mak pak guru mak jenek kiolo. Melok kilo mak sosialisasi, mak kampanye, wudhu dulu. Kenapa orang selalu ada wudhunya? Insya Allah dia dalam keadaan suci. Ya kong kale jenek natawe. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Maka kalau orang ada wudhunya, keluar rumah, mati mendadak, insya Allah dia dalam keadaan suci. Maka dia kurang jenek. Susah ndak itu wudhu? Ibu-ibu susah? Nah, makanya kalau mau mati dalam keadaan Islam, besok mulainya ketiap keluar rumah mak jenik miman nih. Itu enaknya itu Islam. Kan mandi pasti mandi kita. Pasti mandi kalau pagi. Saya alhamdulillah satu hari itu biasanya saya 5 kali mandi. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Kalau ini orang yang baru-baru saya datangi negaranya, orang Milan, ada anak saya tanya di situ. Wah, katanya di sini paling 1 kali mandi untuk 3 hari. Kenapa? Dingin. Dek neseng mandi junub. Kalau sudah buang air besar, tisu mina pakai. Jadi kita lebih hebat di hadapan Allah. Ya. Nah, dengan catatan kita harus baik agama. Salah satu cara baik agama itu selalu ada wudhu. Ya, anak muda mau pergi main bola wudhu dulu. Kan siapa tahu kita lagi main bola terkena serangan jantung, meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Selalu ada wudhu. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang yang membuat kita berdosa. Ya, jangan berteman orang yang selalu melupakan Allah. Paboto, ajak memang nah. Ni kan bisa itu dah ki oko paboto, enak tamate. Dek taboto tapi oko ki onrona paboto. Jangan dekati orang yang pezina. Nauzubillah min zalik. Ada duda karena dilarang sama anaknya menikah, akhirnya pergi jajan di Pare-Pare. Lobe ini kasih. Akhirnya apa? Makan obat kuat. Langsung 3 biji nak makan. Overdosis. Mati di atas perut perempuan. Ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Banyak itu yang begitu. Mati di tempat judi. Mati tempat sabung ayam. Kenapa? Tiba-tiba sabung ayam, lagi tabung ayam, datang polisi grebek, lari tembak. Mati. Na'udzubillah min zalik. Maka yang kedua, kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, jangan dekati tempat-tempat maksiat. Karaoke, jangan datang di situ. Ini kan misengi lagi mak karaoke seperti di Manado toh. Ruang karaoke tiba-tiba koslet terbakar, tidak bisa keluar, mati di tempat maksiat. Kalau hobi ki menyanyi, ya maki di karaoke. Di rumah tak mi gesok ni okutu. Sifat capu ki 2 kaset. Tapi jangan ganggu tetangga. Ada tong orang mentang-mentang VCD-nya VCD baru, televisi baru, nah buka semua pintunya, nak kasih dengar semua tetangganya. Ditanya, kenapa? Karena keras-keras. Nah bilang, kenapa? Radio-radioku, VCD-VCD-ku, televisi-televisiku, rumah-rumahku, saya bari listrik. Kenapa kalau aku keras-keras? Nah bilang tetangga, tak iyo. Televisi-televisimu, VCD-VCD-mu, pintu-pintumu, rumah-rumahmu. Rumah-rumahku, jendela-jendelaku. Kenapa masuk itu nomor radio ke telingaku? Berapa orang sih salah-salah gara-gara itu? Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan dekat-dekat orang yang penuh dengan maksiat. Nigana misengi, karena ini ajal kan kita tidak tahu kapan datangnya. Nauzubillah min zalik. Siapa tahu kita lagi tempat teman orang jahat, ajal menjemput. Nauzubillah min zalik. Kita lagi tempat maksiat meninggal. Nauzubillah. Ya ronasa ngogi nak capuri ja. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Nah, mulailah sekarang memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mulai dari kebaikan-kebaikan sederhana dengan memperbanyak kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah tua-tua, sudah putih rambutnya, emang cewek mana nih itu hitungan nah. Itu orang meninggal itu, coba lihat orang-orang meninggal Pak. Dekat semua itu ulang tahunnya. Coba lihat. Coba.
Kalau Nabi bukan lagi dekat, sama ulang tahunnya. Nabi lahir hari Senin. Iya toh? Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun Gajah. Itu lahirnya. Meninggalnya sama hari Senin. Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah, tahun ke-11 setelah Hijrah. Sama persis. Jadi kalau ada orang yang lahir di bulan Mei tanggal 9, jangan kau lihat-lihati kak. Hati-hati kau bos. Lebih baik perbaiki. Jangan kita dekat tempat maksiat. Ya. Apa yang perlu kita perbanyak? Mulai sekarang perbanyak tasbih, tahmid dan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu-ibu lagi pisang goreng. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bapak-bapak lagi tanam sawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena petir, mati. Lagi syahadat dia meninggal. Adik-adik pelajar pergi sekolah, jalan-jalan kaki jogging. Ayo ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba sambil lihat, perbanyak. Ini kan misalnya tiba-tiba masahadat tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah, Nabi menjamin man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Nigi naseng. Siapa? Barang siapa? Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya, orang itu pasti masuk surga. Nih, ya. Nah, terutama dianjurkan bapak-bapak yang sudah senja. Oke, coba, biasa ini kita selalu anggap remeh itu kematian. 60 umurnya masih dia pikir, masih kulihat nanti cucuku menikah. Terlalu panjang itu pikiran tak. Lebih baik kita pikir bagaimana kalau saya mati besok. Kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Nah, sudah, ini ayat pertama. Ayat berikutnya yang ingin saya sampaikan. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Allah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Pada garona sepung Allah Ta'ala. To maka singi tepukna dengan orang fasik. Apakah sama orang yang betul-betul beriman dengan orang fasik? Apa itu fasik? Sepupu satu kali munafik. Fasik itu mengaku Islam tapi bele-bele. Islam pencitraan. Nah, itu fasik namanya. Ya. Pura-pura berislam. Pada ngana sepung Allah Ta'ala makutanai. Allah bertanya, ini sebut dalam ilmu tafsir jawabul jawab. Allah bertanya lalu Allah juga yang jawabnya. Sama tidak orang beriman dengan orang fasik? La yasta'un. Kadepung Allah Ta'ala dekna pada. Jauh beda. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, maka si tepekna, dia jaga perintah Allah, dia hindari larangan Allah, dia taati ajaran agama Allah, dia hindari segala larangan-larangan Allah, maka kata Allah, saya kembalikan dia ke surga. Surganya dunia, insya Allah surganya akhirat. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, di dunia ini ada mika surga? Engkau naga surga kolinoe Ustaz? Sudah ada. Mana surga dunia? Satu, menurut para ulama, surga dunia itu satu, punya anak yang soleh dan soleha. Nah, itu surga dunia itu. Kalau bapak tidak ada kerja, sudah pensiun, sudah mulai tua uzur, kemudian anaknya sudah pada jadi-jadi, anaknya sudah pada kaya, anaknya bagus pangkatnya, tapi tidak sekadar baik pangkat, tapi agamanya juga bagus, maka itu bapak sudah dapat surganya dunia. Makanya kalau ada orang lama ki ketemu, berpuluh-puluh tahun baru ki ketemu, apa biasa ditanya?
Tidak ditanya itu berapa rekeningmu. Karena tidak ditanya itu berapa luas sawamu. Biasa orang langsung tanya, berapa anakmu? Tuh? Tapi Nabi bilang mahasiswaku itu dulu Ustaz, berapa anakmu? Dulu itu. Kalau sekarang, berapa istrimu? Oh, saya bilang tidak aku tahu kalau yang begitu ya. Oh, bapak-bapak kalau cerita banyak istri langsung ketawa. Berani Kiga. Berani kena dia lihat istri tadi sana. Nah saya coba nih. Pasti runtuh kon ini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, surga dunia itu punya anak yang taat. Alhamdulillah, kalau anak kita masuk waktu sholat langsung gelisah, dia datang ke masjid, itulah surga dunia itu kita dapat. Punya anak yang baik agamanya. Yang kedua, surga dunia apalagi? Punya istri yang taat. Belum dikasih tahu sudah siap. Ya. Istri yang baik itu adalah surga dunia. Yang ketiga, mana lagi surga dunia? Punya harta yang berkah. Ini surga dunia. Alhamdulillah penghasilannya tawa tidak tetap tiap bulan. Kadang ada 1 juta, kadang juga 2 juta, kadang 500. Tapi alhamdulillah bisa pergi umroh. Nah itu disebut berkah. Ada orang gajinya banyak. Setiap kali panen sawahnya puluhan juta naik. Tapi tidak pernah pergi tanah suci. Nah itulah yang disebut surga dunia. Anak yang baik, istri yang taat, harta yang berkah. Yang keempat, surga dunia punya teman yang soleh dan soleha. Teman yang soleh dan soleha. Saling mengingatkan. Masuk waktu sholat, ayo ke masjid. Nah lihat ki masalah. Majak je tu haji ni. Masa masuk larak poncok mau pakai. Nah, majak ni tu. Itu surga dunia sudah itu. Itu yang disebut surga dunia. Sebaliknya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang. Pura-pura beriman. Mereka fasik. Saya kasih kembali kau ke neraka. Nerakanya dunia. Nerakanya akhirat. Mana nerakanya dunia? Nah, sebaliknya yang tadi. Anak pan rasu-rasu. Telu anaknya. 1 pengisap, 1 pengedar, 1 kawin lari di bawah bandar. Nah ini nerakanya di dunia kita dapat ini. Baru bilang A, dia sampai miset. Sampai di rumah, tidak pernah kita lihat sholat. Merokok di depannya orang tuanya. Ada itu anak-anak sekarang tidak menghargai orang tuanya. Merokok di depan orang tuanya. Saya tanya, kenapa kau merokok? Alhamdulillah kan bisa mencari uang Ustaz. Bapak betul bisa cari uang, tapi merokok di depan orang tua itu bukan akhlak yang baik. Itu sudah neraka dunia itu. Anak pabali-bali. Sopan sama istrinya. Tidak sopan sama mamanya. Kalau sama istrinya, tahu pakai kesih. Terserah ibu, apa kita mau ikut mas saja. Kalau istrinya sekalinya sama mamanya. Tomato apa cilakan ini. Mapakaliali. Sudah. Ada pernah yang bilang sama saya majelis taklim di Makassar, Ustaz, kenapa itu mamaku? Makin tua makin genit kulihat. Capek kau urus. Saya bilang berapa lama begitu? Dia bilang hampir 4 bulan ini Ustaz. Akhir-akhir ini begini mamaku. Saya bilang bu, baru 4 bulan begitu ibu. Tak sudah jeluma ki. Kita itu 9 bulan ki dalam perutnya mama tak. Nah itulah kalau anak kita tidak bagus agamanya. Nerakanya di dunia itu didapat. Anak-anak sekarang, auzubillah min zalik. Sopan sama cowoknya. Oh baik sekali sama cowoknya itu. Dia tahu. Yang kau keluar, iya kak, terserah aja kak, kita mau. Kalau baik, ikut mak. Mau pergi, mau tidur, SMS itu dulu cowoknya. Apa kita bikin kak? Sehat-sehat Jaki. Sudah Jaki makan malam kak. Yang ki lupa berdoa ki sebelum tidur. Salam selalu. Lale. Itu minta anak-anak tak. Nerakanya di dunia itu. Pulang sekolah, tidak sholat. Disuruh sholat, marah. Nah, itu neraka dunia kita lihat. Dan salah satu sebabnya anak-anak begitu, kalau kita selalu kasih makan barang haram. Salah satu sebabnya begitu, kalau kita kasih contoh yang tidak bagus. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok.
Jaga kau, mapelok ko runtuk ko. Pasian ri kau ulit na. 10 menit, na bilang, Piko dulu belikan nggak rokok. Mana? Apalagi kalau guru merokok depan muridnya, nggak masuk di akalku itu. Masa guru merokok di kampus, guru merokok di sekolah, baru ditulis anak-anak jangan merokok. Baru gurunya merokok, di mana belajar ini guru? Guru beleng-beleng. Mudah-mudahan tidak ada guru merokok di sini. Ada merokok di sini? Ada? Saya berdoa berhenti ki merokok. Serius Kak Pak? Bapak tahu enggak yang terkaya di Indonesia ini? 5 besar terkaya di Indonesia. Semua perusahaan rokok. Yang punya itu pabrik rokok. Semuanya. Dan siapa punya uang? Kita orang Islam. Nah bilang baik di rokok. Siapa bilang baik? Bapak yang perokok ini. Betul baik itu rokok? Betul bagus? Kalau bagus itu rokok, suruh anak tak merokok di depan tak. Kalau bapak bilang itu rokok bagus, suruh anak tak sama istri tak merokok di depan tak. Mau kira-kira anak tak yang masih SMP sama istri tak merokok di depan tak? Mau kira-kira Pak? Mau? Kenapa? Kenapa? Karena tidak bagus. Kenapa paling diisap? Dia bilang tidak jalan otakku kalau tidak merokok kau. Balik-balik kau. Buktinya Ramadan mu besokmu. Saya doakan berhenti ki merokok Pak. Harga rokok itu yang tak 20.000 satu bungkus. Tabungi Pak. Niatkan ya Allah. Tatuluk kak kesik. Melok kak pajak. Tapi dia boleh pajak ko tatulungan. Ye duit ke 20 bupang lipelo tabungi. Melok kalau minta buruk na nabi tak. Melok kalau betullah. Masa Allah ndak bantu ki. Ya, insyaallah. Apalagi kita adik-adik. Nggak ada untungnya itu rokok. Merugikan saja orang. Saya termasuk paling jengkel itu kalau ada orang merokok di sampingku. Karena kita ini perok yang tidak merokok. Nah orang merokok di samping tak pulang. Nah biar itu celana dalam bau rokok juga. Karena kita tidak merokok itu peka sekali kita punya hidung. Maka kalau bapak mau merokok supaya tidak mengganggu ustadz. Bagaimana caranya ustadz? Bawa ki kompe-kompe. Begitu bapak merokok kasih masuk itu asapnya di kompe-kompe. Sudah. Buang. Yang kasih keluar nak kena masuk di hidung tak. Sudah keluar dari giginya yang banyak tainya. Kalau pulang kita sia nak berhenti mikir merokok Pak. Barakah ini tak sia. Barakah Pak. Ya pandai yolo yero manasa yero waselek nata siata. Setuju Ibu? Berhenti suami tak merokok? Setuju? Dengar kasihan itu ibu-ibu. Bayangkan, Pak Bu, saya kadang ditanya, Ustaz, saya ini kodong 4 bulan mak selalu berdoa, tapi itu yang saya minta kok tidak dikasih. Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustaz, itu sebabnya. Kenapa bisa Ustaz? Rokok haram. Orang yang selalu makan barang haram, jauh doanya. Nandak ku makan Ustaz, ku isap ji. Sama ji bos. Nah bilang makruh. Itu yang makruh ulama sebagian di Jawa Timur karena dia juga merokok. Coba ulama Timur Tengah, ada ndak yang bilang makruh? Buka maki itu Google. Semua ulama-ulama Timur Tengah katakan haram. Jadi kalau mau dikabulkan doa tak cepat, berhenti merokok. Nah, ya Bapak saudara-saudara sekalian, nah, anak yang suka merokok membantah, itu nerakanya di dunia itu. Apalagi nerakanya dunia. Bene pa bali-bali. Pananaka. Pedek matua, pedek maneke. Pedek matua, pedek cerewet. Pedek mata, pedek migatonan re. Pedek makututo. Perempuan sekarang ini kan banyak yang malas. Tidak mau ngurus suami. Mau masuk surga, tidak ngurus suami. Siapa ajar ki? Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Mau? Passwordnya, layani suami dengan baik. Itu passwordnya. Mau cepat masuk surga? Resepnya kata Nabi Pak mi. Wahai wanita-wanita muslimah, dirikan sholat 5 waktu. Berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan. Taati perintah suamimu. Jaga harga diri keluargamu. Tadkhulul jannati bisalam.
7 pintu sorga. Allah sediakan 7 pintu sorga. Kalau kalian lakukan 4 ini, silakan kau masuk sorga dari pintu mana kau suka di antara 7 itu. Tidak sama kita laki-laki, banyak syaratnya. Bagi kita perempuan, sholat, puasa, taat suami, jaga harga diri. Pilih 7 pintu sorga, ibu mana mau masuk. Sholat Ustaz, alhamdulillah sholat. Puasa, alhamdulillah puasa. Jaga harga diri, alhamdulillah mak jilbab Ustaz, tidak keluar kak sembarang. Taat sama suami, ini dia Ustaz. Ya sekarang, ibu jangankan disuruh masak, ibu puasa Senin Kamis tanpa izin suami, dosa kalau ibu lakukan. Itu puasa itu, tidak izin suami, haram. Begitu wajibnya itu kita taati suami. Dia nama sampah laki Ustaz, Allah tidak lihat itu. Yang Allah mau, ibu taat. Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang. Magai, baik. Makunre makukue pak. Dek nagaga melok murus lakena. Kuku jina urus. Muka nakira tembok. Biru, kuning, coklat, abu-abu. Ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin. Dede. Melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini nuna cilak nah. Kenapa dikasih lebih-lebih? Seperti artis Korea Ustaz. Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditatae tinggal. Coba, ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Kopi biji-biji. Sudah itu digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu. Menyeberang sungai. Dipikul. Kadangkala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa ke air. Dijemur lagi tuh kayu. Dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah. Cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh. Dipotong-potong. Baru dikasih menyala. Ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi. Jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL. Tidak ada kenal bedak pemutih. Tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Teluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau mah paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau mah paru. Bagaimana ndak hancur? Mah paru mak jalok toni anakna. Melok toni manguk kasih balena. Nama cepat-cepat. Cepat tak lecet. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu mah paru lecet langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba manggut. Perempuan dulu ikhlas.
bekerja ikhlas. Siapapun suaminya, dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakap tidak cakap, sudah dilamar, ikhlas terima. Amanah Allah, ini orang tuaku saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Coba mi sekarang, kasih nikah tidak kusuka Ustaz, akhirnya selingkuh. Agapi, nangkani anakmu, sudah pasrah saja. Ibu-ibu dulu tidak ada cinta-cinta. Bilang aku sayang, caledak nih orang nih. Orang dulu. Jadi kopinya sudah tumbuh, baru ditapis. Baru sudah itu masak air, baru jadi kopi. 1 hari prosesnya bikin kopi. Tapi alhamdulillah Pak Galu rioloe dek pak kasih nado galunge ang kami mana kopina yolona. Kotudan pura mandre yang kana kopina. Dulu. Sekarang, ndak ada di suami dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pergi maki jalan-jalan di Lampak Pekabata. Ada semua itu bapak-bapak minum kopi di warkop. Ndak ada dibikinkan kopi pagi-pagi. Kawai kasih nala cilaka. Batin sapak goy di borak kopi. Ketawa ki bu karena kita begitu. Makutu. Serius ini bu ya? Bu. Nah enak sekali sekarang jadi perempuan. Beda itu orang dulu. Melahirkan sekarang tidak mau normal. Harus diiris nih saja. Sudah itu. Dulu itu ibu-ibu. Kentara itu kalau ada orang baru melahirkan di situ. Kenapa? Pagi-pagi banyak dijemur itu yang diduk-diduk. Sekarang pampers. Tidak ada nih. Ma pampers mana? Namo anak Pak Galung ma pampers Tony. Nah, saya salah kena meli pampers. Coba. Tuh. Anak lagi sekarang mengayun. Mengayun sambil naremut. Itu sekarang ayun Pak. Ibu-ibu dulu kan ndak pakai ayun yang begini kasihan. Ndak, nak kasih masuk saja sarung 2, nak cipik kayu baru nak kasih begini. Sambil mengantuk itu kasih ya belale. Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat naremut itu. Naremut itu masih malas. Apalagi masaknya ndak ada mie masak pakai kompor. Di listrik semua. Bapak Ibu, Bu terutama jangan kasih makan anak yang begitu. Let's cooker. 2 hari nih. Coba kasih keluar, cabut listriknya, 5 menit pasti basi. Kenapa anak sekarang banyak cepat penyakitan? Basi dia makan. Kalau ibu-ibu dulu kan enaknya kita mau pikir makan baru masak dan enaknya masih panas. Saya malah masih ingat itu ditutup apa di atasnya? Daun pisang. Supaya apa? Tidak keluar harumnya. Jadi pas kita makan AC baru. Sekarang ibu-ibu mau begitu. Padahal ibu-ibu dulu tidak ada gajinya suaminya. Tidak jelas penghasilannya. Galunna toy najama. Bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Kalau pergi bagi 5. 4 nambil yang punya sawah, 4 karung, 1 karung yang nambil yang kerja. Tuh suami dulu. Sekarang ibu-ibu luar biasa. Ada gaji bulanannya. Bagus rumahnya. Ada mobilnya. Baju dibelikan sesuai seleranya. Masa tidak bisa keurus suami tak? Kalau begini istri, maka itu istri yang penghuni surga. Tapi kalau yang penanaka, Pak Bali-Bali, Pak Bali Bola, Pak Gosip. Ada begitu istri tak Pak? Ada? Ada? Diapain itu Stas? Yang makin cerai. Tambah jadi 2. Supaya ada perbandingannya. Garak tai, ancangi. Ya aku pajak. Pemarue ko tuh. Kasih tahu begitu. Pak Bali Bola lah deh. Aku mau Bali Bola kemeteru tuh sapa kabaru itu. Apa makara sapa ku alhamdulillah. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Surga dunia, neraka dunia. Anak jahat, tidak nurut, istri tidak nurut. Yang ketiga, harta yang tidak berkah. Mana disebut harta tidak berkah? Banyak duitnya, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dinikmati. Berapa banyak orang banyak duitnya, tapi apa yang kita lihat? Duitnya justru menyiksa dia.
dia pakai judi. Kan banyak orang begitu. Banyak duitnya tapi makin dekat dengan Allah. Mobil makin jauh dari Allah. Mobilnya dia pakai selingkuh. Rumahnya dia pakai judi. Ada itu rumah bagus Pak, tempati judi. Nauzubillah min zalik. Pergi ke Makassar, bukannya pergi majelis taklim, tapi pergi apa? Tempat berzina. Itu biasa kalau lewat kayak itu pulang tengah-tengah malam takziah, lewat jalan Nusantara. Banyak tuh mobil kode DP. Sekampungku ini dari Pindrang. Ini namanya setengah mati cari uang, dapat uang beli tiket masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang keempat, ya, nerakanya dunia. Apa yang keempat? Punya teman yang ada maunya baru baik. Nah ini teman politik ini yang begini. Kalau tim sukses, mau pilkada, mereka tuh mencaci tim sukses. Disuruh bikin baleho 5, 2 jina bikin. Hilang 3. Nah ini hati-hati. Banyak itu begitu. Ketika kita camat, banyak yang datang. Pisang goreng datang. Kelapa datang. Tapi begitu hilang jabatan, tidak ada yang datang. Nerakanya di dunia di depan itu. Untuk mendapat teman yang baik adalah pilihannya teman orang beriman. Kalau kita berteman gara-gara harta, ketika harta hilang maka dia hilang. Kalau kita berteman gara-gara jabatan, ketika jabatan hilang maka hilanglah teman kita. Maka bertemanlah kita gara-gara karena agama.